Perkenalkan, nama saya Alfred Nasution dari Prodi D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faringitis akut atau kronik. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Faringitis akut adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang ditandai oleh adanya nyeri tenggorokan, faring aksudat, dan hiperhemis, demam, pembesaran limfonodi leher, dan malaise. Faringitis kronis yaitu peradangan dinding belakang tenggorokan yang salah satu cirinya adalah granulasi atau bintil-bintil yang menonjol. Keluhan utama biasanya nyeri menelan. Penyebab faringitis. Faringitis atau radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Jenis virus faringitis bisa beragam, tapi umumnya berasal dari golongan virus influenza, adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan Epstein-Barr. Pada beberapa kasus, faringitis juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri ini biasanya berasal dari golongan Streptococcus A. Meski jarang, bakteri lain seperti Neisseria, Gonorrhea, Chlamydia, Trachomatis, dan yang lain juga bisa menyebabkan faringitis. Gejala faringitis. Faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa ditimbulkan pada penderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, gatal di tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual muntah, pembengkakan kelenjar di leher. Diagnosa. Pemeriksaan penunjang ini meliputi swab tenggorokan atau kultur bakteri. Swab tenggorokan dilakukan dengan mengambil sampel dari tenggorokan. Selanjutnya, dokter akan melakukan kultur untuk mendeteksi keberadaan bakteri pada sampel tersebut. Tes darah. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi adanya infeksi dengan memeriksa sampel darah pasien. Pengobatan faringitis. Pengobatan faringitis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala, mengatasi infeksi penyebab faringitis, dan mencegah terjadinya komplikasi. Dua langkah penanganan yang bisa dilakukan dengan penanganan mandiri dan pemberian obat-obatan. Berikut penjelasannya. Penanganan mandiri. Langkah penanganan mandiri yang bisa dilakukan untuk mengatasi faringitis adalah beristirahat yang cukup hingga kondisi terasa lebih baik, tidak terlalu banyak bicara, terutama bila suara sedang serak, minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi, menggunakan pelembab udara jika udara dalam ruangan terasa kering, mengonsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu yang hangat, berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan nyeri tenggorokan, menghindari paparan asap rokok dan polusi. Pemberian obat-obatan, yaitu 1. Antibiotik. Antibiotik diberikan pada faringitis disebabkan oleh infeksi bakteri. Jenis antibiotik untuk radang tenggorokan yang dipilih biasanya adalah penisilin, amoxicillin, dan erythromycin. 2. Benzocaine. Benzocaine diberikan untuk mengatasi sakit tenggorokan dan kesulitan menelan yang sering terjadi pada faringitis. Bahan ini sering ada di obat kumur atau permen pelega tenggorokan atau longus. 3. Paracetamol atau ibuprofen. Paracetamol dan ibuprofen merupakan anti demam dan anti nyeri. Obat-obatan diberikan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam yang bisa terjadi selama faringitis. Komplikasi faringitis. Faringitis umumnya tidak menimbulkan komplikasi, namun bila kondisi terus dibiarkan,
Tanpa penanganan, infeksi dapat menyebar dan menyebabkan sejumlah komplikasi seperti infeksi telinga, peradangan sinus, demam reumatik, tumpukan nanah pada tenggorokan, dan glomerulonefritis. Sekian penjelasan saya tentang faringitis akut dan kronik. Sekian dan terima kasih.